Potret Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan ulat hijau yang menyerang pohon bunga kenanga milik petani warga Desa Gajarejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, akhirnya mendapat perhatian dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan pada Senin siang 22 Juni 2020. Terkait ulat hijau ini merupakan terjadinya musiman, dan ini sebenarnya adalah mata rantai secara biologis dan secara alamiah. Ini bakal terjadi terhadap tanaman apapun. Diskusi pengembangan jeruk dan buah subtropikal yang digelar di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Pasuruan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dengan menggandeng Balai Besar Tanaman Jeruk dari Kementerian Pertanian. Dorong semua pihak untuk bisa menumbuhkan apa sebenarnya yang perlu dilakukan di Kabupaten Pasuruan ini. Di antaranya kita sekarang hadir dari Balai Penelitian. Artinya ahlinya sudah datang, gitu ya. Terus ada dinas di Kabupaten Pasuruan hadir pula. Ditambah lagi dengan didorong oleh stakeholder yang lainnya. Rapat kerja dan sosialisasi Undang-Undang Kebidanan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan digelar di Pendopo Pancar Air Purwodadi, Kabupaten Pasuruan oleh Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pasuruan dengan dihadiri puluhan bidan dari perwakilan bidan se-Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi ini digelar mengingat di tahun 2025 hingga tahun 2026 nanti, bidan di seluruh Indonesia wajib memiliki ijazah profesi yang dikeluarkan oleh Universitas Kebidanan. Tim BPBD dan Tagana Kabupaten Pasuruan langsung mengecek tanah retak di Desa Gendrok, Kecamatan Tutur, Kabupaten setempat setelah mendapat laporan dari warga. Keretakan tanah di area pertanian ini sejati sudah berlangsung lama. Namun saat daerah setempat diguyur hujan deras, keretakan tanah kian membesar, yaitu sepanjang 300 meter dengan kedalaman 10-50 meter. Selain itu, tanah juga mengalami penurunan 6 meter sepanjang 50 meter. Menurut kepala dusun setempat, selain tanah retak, juga terdapat rumah dan kandang sapi, juga mengalami keretakan di dinding rumah, juga di lantai kandang. Dengan adanya keretakan tanah yang diakibatkan guyuran hujan, warga khawatir retakan akan bertambah besar dan merembet ke pemukiman warga yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Abdul Majid, CTV. Bertempat di hutan lindung di Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Pasuruan, pemangku hutan Pasuruan bersama sejumlah pihak melakukan penanaman pohon sebanyak 6.000 bibit tanaman produksi, di mana letak hutan di Desa Tlogosari saat ini sangat perlu perhatian. Pohon-pohon sempat dijarah beberapa tahun lalu sehingga perlu adanya penanaman pohon kembali. Dalam kegiatan hari ini, kita pada prinsipnya adalah peningkatan peran, baik itu peran pemerintah, peran swasta, peran akademis, dan peran masyarakat. Nah, hari ini kita bersama-sama dengan stakeholder yang ada dari perhutani, dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perusahaan pihak swasta, dan teman-teman pegiat pada hari ini bersama-sama masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal ini. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah, mulai dari SMP, SMA, dan SMK, melakukan aksi bersih sungai di sejumlah anak kali welang di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Dalam aksi bersih sungai ini, para pelajar membersihkan sampah non-organik seperti plastik dan kain. Mereka mengambil satu persatu sampah-sampah tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong. Bersih-bersih sungai dari sampah dan benda
yang menghalangi aliran air sangat dibutuhkan, mengingat saat ini akan memasuki musim penghujan. Salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi atas tersumbatnya beberapa saluran-saluran yang kemungkinan juga akan bisa berpengaruh pada kurang lancarnya arus air. Dalam peringatan HUT RI ke-75, Pramuka Kuartir Kecamatan Purwodadi Pasuruan tidak bisa menyelenggarakan perkemahan seperti biasanya, mengingat saat ini harus menerapkan protokol kesehatan. Masker itu kita tetap berpandu kepada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan, yang dimana di situ ada 5 poin yang saya ambil. Salah satu desa di lereng Gunung Bromo, yakni Desa Kayu Kebe, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, berhasil mengatasi sampah. Berawal dari banyaknya sampah yang menumpuk di lingkungan desa dan tidak tahu harus diolah atau dibuang ke sungai, membuat sejumlah warga akhirnya berinisiasi untuk mencari solusinya. Akhirnya perwakilan desa pergi ke Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan ilmu membuat alat pembakar sampah tanpa polusi yang ramah lingkungan. Alat itu terbuat dari tabung besi dengan sekat-sekat di dalamnya sehingga hasil pembakarannya bersih, hanya meninggalkan abunya saja. Nantinya alat ini bisa dikembangkan ke desa-desa lain sehingga permasalahan sampah bisa diatasi di tingkat desa. Bertempat di tempat penyulingan daun minyak kayu putih yang berada di Desa Srui, Kecamatan Winongan, Pasuruan, anggota DPRD melakukan kunjungan. Melihat potensi untuk wilayah Pasuruan sangat cocok menjadi pusat tanaman minyak kayu putih. Dengan didampingi Kepala Perhutani Pemangkuan Malang, anggota DPRD Komisi 2 yang membidangi pertanian melihat proses penyulingan minyak kayu putih di pabrik yang ada. Salah satu potensi di Pasuruan, khususnya Pasuruan wilayah timur, yang kita ketahui Pasuruan itu terdiri dari pegunungan, hutan, dan salah satunya adalah di lereng Bromo ini, di Desa Srui. Di sini potensi minyak kayu putih. Intinya ini sebuah potensi yang harus bisa ditangkap oleh pemerintah daerah karena secara multiplier-nya dari adanya potensi kayu putih ini sampai melibatkan kurang lebih 8.000 orang pesanggem atau petani hutan. Ini salah satu potensi multiplier di mana kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.